فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Al-haditsu tasi'u ba'dal arba'imi'ah 409. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna imra'atan wujidat fi ba'di maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqtulah. Bahwasanya ada seorang wanita didapatkan di sebahagian peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terbunuh. Fa angkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa'i wasibyan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari dibunuhnya wanita dan anak-anak. Baik. Karena memang mereka bukan ahlul qital seperti yang disebutkan di beberapa riwayat. Ini hukum asalnya, kecuali kalau memang perempuannya juga ikut perang. Nah, ini salah sendiri. Sebagaimana orang yang memerangi Nabi sampai akhirnya dia dibunuh. Baik memerangi Nabi menggunakan racun ataukah yang memerangi Nabi dengan mencaci, dia dibunuh. Karena dia ikut perang kali itu. Demikian pula yang anak kecil, salah sendiri kalau dia terbunuh jika dia ikut dalam muqatilin, ikut prajurit perang melawan kaum muslimin, itu salah dia sendiri. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah di Yaman. Anak-anak kecil memang didoktrin kemudian disuruh maju membunuhi tentara. Tentara tidak menyangka, ini anak-anak. Tahu-tahu anak-anak itu yang memasukkan bom ke tentara itu, meledak tentaranya. Tentara tak sangka ini anak-anak, tahu-tahu memang sudah didoktrin oleh orang Syiah Rafidhah dan seterusnya. Kita baca qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ma yustafadu minal hadis. Apa faedah yang diambil dari hadis ini? Al-ula annalladzi alaihil qatlu wal muqatalah. Yang wajib, bukan yang wajib sih ya. Si alaihi terkadang artinya wajib. Tapi kali ini dohirnya maksudnya adalah yang boleh untuk mengalami pembunuhan dan peperangan humur rijal al-muqatilun, yaitu para lelaki yang berperang minal kufar, dari kalangan orang-orang kafir. Mereka yang boleh kita perangi dan boleh kita bunuh. Yang tidak ikut perang bagaimana kita bunuh dan kita perangi ya? Cukup ditangkap untuk boleh jadi nanti jadi hamba sahaya atau tebusan, lumayan tebusan mahal. Yang kedua, anna man lam yuqatil, orang yang tidak ikut berperang, minan nisa'i wasibyani wasyuyukhil fani, wanita, kanak-kanak, orang-orang tua yang sudah sangat renta, fanin, sudah hampir mati istilahnya, tak mampu apa-apa, sudah tulang pun sudah tak seberapa kuat. Waruhbah, demikian pula para rahib-rahib yang sekedar sibuk ibadah di tokong-tokong atau di gereja-gereja, yang mana mereka biasanya tidak sibuk urusan peperangan. Adapun yang sibuk urusan peperangan seperti dalam perang salib 1 dan perang salib 2 itu, maka dibunuh oleh kaum muslimin, salah sendiri karena ikut campur dalam peperangan, bahkan memimpin peperangan dan sebagainya, itu salah sendiri. Tapi hukum asalnya yang tidak ikut perang tidak dibunuh. Mungkin ditangkap untuk jadi hamba atau jadi tawanan dan sebagainya. La yuqtalun, mereka tidak dibunuh. Li'annal qatla wal qital lidaf'i adal kufar. Karena yang namanya pembunuhan dan peperangan tujuannya adalah untuk menolak gangguan orang-orang kafir. Wa wuqufihim fi wajhi da'wati ilal Islam, karena mereka berdiri di hadapan dakwah Islam. Kalau berdiri menghadang salah sendiri. Kalau terkena anak panah panah maknawi atau panah hissi, menghadang dakwah Islamiyah, ya terkena cacian, terkena kutukan mungkin, atau terkena bantahan. Atau kalau yang betul-betul memakai fisikal, ya salah sendiri, kemudian ditangkap atau dibunuh oleh kaum muslimin.
malam yakun haula'in nisa'u wasyuyukhu ashaba ra'yin, selama para wanita dan orang-orang tua tadi, orang tua renta tadi, pemilik pendapat-pendapat. Ya kalau dia sebagai mastermind, nah salah sendiri kalau nanti dibunuh. Malah mereka yang mengelola, oh pakai cara ini, oh pakai sistem ini, pakai siasat dan strategi ini, ya itu salah sendiri, ikut perang berarti. Wa musa'adatin, mereka bukan orang yang membantu ala qitalil muslimin, untuk memerangi kaum muslimin. Karena kalau sampai lengah, tidak waspada dan tidak tahu syariat, boleh tertipu kita. Hanya tahu sebagian dalil, tidak tahu dalil yang lain, tidak tahu syarahnya, dan sehingga apa boleh tertipu seperti yang pernah terjadi di sebagian perang salib. Ada prajurit muslimin niatnya baik dan berusaha. Nah, ketika dia hendak membunuh tentara di depannya, ternyata begitu helmetnya dibuka, dia perempuannya yang membuka helmetnya. Perempuan, tak jadi. Nah, begitu dia berpaling, dibunuh sama prajurit perempuan itu. Nah, ini rugilah, dipermainkan. Memang dia perempuan, tapi sekarang dia prajurit perang. Harusnya dia dibunuh juga. Jangan malah kita ditipu dengan yang semacam itu. Apalagi zaman sekarang ya, tentara pun ada banyak perempuan juga. Yaitu tentara kafir salah sendiri, walaupun perempuan, tapi dia ikut perang. Nah, kalau terbunuh salah sendiri. Kemudian dikatakan di sini, fa idza kanu kadzalik fa innahum yuqtalun. Kalau mereka seperti ini, ternyata mereka adalah yang menjadi mastermind-nya misalkan, atau sebagai yang mendukung, membantu, terang-terangan membantu untuk memerangi muslimin, maka mereka juga boleh dibunuh. Baik, wa ma lam yaqtadir ra'yu ramyal kufari bima yuhlikuhum ammah. Dan juga selama pandangan atau pendapat tadi, pendapat mungkin pandangan rasional dari orang kafir tadi tidak berupa, yaitu melemparkan orang kafir ke dalam perkara yang akan membinasakan mereka secara, ini nggak tahu ini ra'yu kah romyu. Kalau kita kan yang lain, malam yaqtadir ra'yu atau romyu. Kenapa jadi ra'yu? Padahal setelahnya kita akan bahas al-madafi. Mungkin salah cetak dari sananya, dari naskahnya, yaitu harusnya romyu. Selama tembakannya itu tidak menyebabkan ditembaknya, kita lihat sesuai tidak, ataukah tetap pakai ra'yu, ditembaknya orang kafir dengan sesuatu yang membinasakan mereka secara menyeluruh, kal-madafi, yaitu meriam. Jelas kalau meriam, kita tak tahu kan, mungkin ada anak yang kena di benteng itu. Demikian pula manjanik, yaitu plastik yang besar di masa lampau itu. Wa fihim nisa'um, sementara di tengah-tengah mereka di dalam benteng itu misalkan ada perempuan-perempuan mereka, wasibianuhum, anak-anak mereka, wala yumkinu tamyizuhum anhum, dan tidak mungkin mereka dipisahkan dari mereka, dipisahkan dari prajurit tempur. Fayurmaun, kemudian mereka ditembak. Walau in qatala minhum haula'id du'afa, walaupun ada dari mereka yang lemah itu yang terbunuh, yaitu tidak mengapa. Ini tidak diniatkan untuk kita membunuh perempuan, tapi ya karena mereka dalam benteng, kita hantam dan benteng dan memang sedang jihad, ya sudah, yang terbunuh itu tidak disengaja, maka tidak berdosa kaum muslimin demi mengalahkan orang kafir. Beliau tidak mendatangkan dalil, tapi apakah nanti ada dalilnya? Insya Allah ada kok. Karena apa? Dalilnya muttafaqun alaih. Nabi mengatakan hum minhum. Mereka adalah dari mereka, yaitu tatkala muslimin melakukan tabyid, yaitu serangan malam. Nabi terkadang melakukan itu. Kemudian setelah itu ketahuan ada anak yang terbunuh, maka Nabi mengatakan hum minhum. Anak-anak itu termasuk dari golongan orang tua mereka. Maksudnya adalah walaupun mereka terbunuh tidak mengapa, karena tidak disengaja. Karena serangannya adalah serangan malam, kita tak tahu, boleh jadi di masa lampau kan gelap-gelap, ada gerakan. Nah, daripada kita yang terbunuh, kita hantam yang bergerak di depan kita itu. Ketika kita menyerang kafir. Nah, kalau orang kafir ternyata ada anak yang terbunuh, atau ada perempuan atau tua renta terbunuh, ini dimaafkan. Tidak mengapa, karena tidak diniatkan secara
individual membunuh orang-orang yang sebenarnya tidak layak dibunuh itu. Nah, kalau serangan malam itu diizinkan, walaupun risikonya macam itu demi kemaslahatan jihad, bukan dengan niat sengaja-sengaja tentunya membunuh perempuan dan anak-anak, maka demikian pula yang menggunakan madafi, menggunakan meriam, yang risikonya mungkin pecahan-pecahannya akan sampai ke para wanita atau anak-anak tadi. Itu di masa sekarang meriam, atau yang lebih hebat lagi ya, pakai bom-bom yang besar-besar itu. Tidak diniatkan untuk membunuh orang-orang yang tadi secara individual, tapi ingin membunuh pasukan, tetapi tahu-tahu kena yang lain. Nah, ini dimaafkan yang seperti itu. Tapi tidaklah seperti yang dilakukan oleh orang Amerika, yang mana mereka memang sengaja menjatuhkan bom bom atom itu justru memang ke tempat masyarakat biasa, bukan ke camp-camp militer, tapi memang ke kota Hiroshima, kota Nagasaki, yang memang resikonya sangat jelas, semuanya kena, semuanya mati, dan seterusnya. Nah, itu sih memang teroris mereka itu. Tidak seperti muslimin ya, kalaupun orang lain kena, tapi seberapa kan? Tak sampai pakai bom atom, dan seterusnya. Kita masuk ke hadis yang baru. Qala Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-hadisul ashir ba'dal arba'imi'ah, 410. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Abdurrahman ibn Auf wa Zubair ibn al-Awwam syakaya al-qamla ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin lahuma. Bahwasanya Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhuma, mereka mengeluh kepada Nabi tentang qaml. Kutu kepala ya. Di sini dipanggil apa? Kutu kepala juga. Yang banyak menyakiti mereka di sebagian peperangan mereka. Tambawa shampoo kan? Di zaman itu penuh dengan kekurangan dan kesulitan, kasihan. Kekurangan ekonomi. Sekarang shampoo berlambak hatta di DIY pun ada shampoo. Di kedai 2 ringgit juga ada shampoo. Istilahnya sangat murah, mungkin untuk menjaga rambut secara mendasar. Jadi jelas di zaman Nabi dan para sahabat keadaannya masih serba kurang benda-benda itu, sehingga tidak heran jika hewan-hewan penghisap darah pun jadi berkembang biak sesuka hatinya, terutama dalam situasi perang yang penuh dengan kurang perawatan istilahnya di jalan Allah Ta'ala. Farakhasalahuma fi qamisil harir. Maka Nabi memberikan keringanan pada mereka berdua untuk memakai gamis dari sutra. Karena apa? Untuk melawan hikah. Sebagaimana di sebagian riwayat, yaitu gatal-gatal. Diizinkan memakai pakaian sutra, karena pakaian sutra ini memiliki karakter untuk menghilangkan gatal-gatal tadi. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Tibun Nabawi. Bukan sesuka hati memakai yang halus-halus sedap-sedap, tapi memang jenis ini, yaitu jenis sutra ada keutamaannya, ada hikmahnya. Fara'aituhu alaihima, kata Anas bin Malik, maka saya melihat mereka berdua memakai itu. Berarti apa? Anas bin Malik ikut dalam peristiwa-peristiwa itu. Entah mereka masih di medan perangkah atau mereka sudah balik ke Madinah. Dan bukan mustahil Nabi waktu itu juga sedang ikut berperang. Lalu dari mana sutranya? Mungkin lewat ghanimah dan sebagainya. Allah memberikan kemenangan yang banyak dan harta rampasan yang banyak. Baik. Ma yustafadu minal hadis, apa faedah yang diambil dari hadis ini? Yu'khadhu min qawlihi farakhasa ma taqaddama min tahrimil harir ala dzukur. Diambil dari hadis Anas, yaitu Nabi memberikan keringanan adalah sesuatu yang telah berlalu pembahasannya, yaitu diharamkannya memakai sutra untuk lelaki. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um. Istilah memberikan keringanan berarti hukum asalnya adalah haram. Yang kedua, jawazu libsihi lil hajah. Boleh memakai sutra karena hajat. Hajat bukan suka hati, saya berhajat untuk berhias. Itu bukan hajat, itu namanya kamaliyat. Tapi hajah, yaitu hajah apa? Katadawi, yaitu berobat.
Anil hikah, dari gatal-gatal, awil qamel atau serangan kutu itu, dan ya kutu-kutu penghisap darah memang membuat gatal tentunya. Wa kadzalika li ta'azumi 'alal kufar, dan ini adalah ijtihad sebagian ulama dan didukung oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu untuk membesarkan diri di hadapan orang kafir. Wa idhari al-khuyala, menampakkan kesombongan. Waktu apa? Waktu perang. Seperti dalam sebagian hadis, langkah seperti ini adalah langkah yang dibenci oleh Allah. Misyah, cara berjalan seperti ini adalah cara berjalan yang dibenci oleh Allah, kecuali di tempat macam ini, yaitu di medan perang. Bukan di jalan-jalan di hadapan orang kafir. Begitu. Oh iya. Kalau kita begitu, orang kafir mungkin 100 kali lipat akan lebih pamer lagi nanti. Padahal bukan medan perang. Medan perang betul-betul medan perang yang dibahas. Agar orang kafir jadi gentar, jadi takut, dan seterusnya. Jangan di medan perang malah kita rendah hati. Itu malah salah nanti. Di medan perang memang kita harus menampakkan keganasan, kekerasan. Allah Ta'ala telah mengatakan, waghluz alaihim, bersikaplah keras kepada mereka. Wala yajidu minkum ghilzah, wala yajidu fikum ghilzah, hendaknya mereka mendapatkan pada diri kalian itu keganasan. Ya, ini dalam situasi perang. Kalau dalam sehari-hari kita mendakwahi mereka dengan halus, dengan baik. Jadi contoh akhlak yang baik, akhlak muslimin dan sebagainya. Nah, sebagian ulama mengkiaskan tatkala boleh bergaya sombong, berarti juga apa? Boleh pakai sutra dalam medan perang. Memang sebagian ulama mengkiaskan macam itu. Wallahu a'lam. Yang rojihnya. Kemudian wal izzati wal quwwati amamahum, menampakkan keperkasaan dan kekuatan di hadapan mereka. Lima fihi min maslahati tauhinihim, karena di dalamnya ada kemaslahatan untuk melemahkan jiwa mereka. Fayakunu mustathna, sehingga jadilah perkara ini diperkecualikan mimma taqaddama minat tahrim, dari perkara yang telah lampau tentang pengharaman. Diharamkannya lelaki memakai sutra fil ahadits sabithah, pada hadis-hadis yang terdahulu. Atau sebagian tentara, yaitu tapi bukan tentara muslimin ya, tentara, kalau tak salah tentara mana ya, tentara Jepun kuno kah atau yang lainnya, mereka memakai sutra untuk mempermudah menarik atau mencabut anak panah. Karena kalau pakai kain yang lain langsung robek, tapi kalau anak panah, kalau sutra, maka dia akan susah untuk ditembus, walaupun akan terbentuk luka dan anak panahnya menancap, tapi sutranya itu boleh ditarik, kemudian anak panahnya juga ikut tertarik keluar, katanya macam itu. Nah, Ibnul Qayyim membahas selain masalah itu, membahas dari sisi hikmah. Kenapa pakai sutra bukan pakai yang lain? Karena sutra memiliki khasiyah, memiliki khasiat, karakter khusus, mampu untuk meredam atau untuk menetralkan rasa-rasa gatal yang ada di kulit-kulit dan seterusnya. Wallahu a'lam.